Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai, kembali lagi bersama Bapak Justinus terbuat di pembelajaran matematika kita ini pada kelas 5. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya, dan tetap bersemangat untuk pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram gambar. Nah, di sini kemarin dari tugas kalian ya, Bapak bisa pelajari bahwa kalian itu kalau melihat video, kalian cuma tugasnya aja kalian lihat videonya, materinya tidak. Karena di sini kemarin soalnya kalian tidak perhatikan di sini di tugas kalian kemarin tentang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 itu sajikan dalam bentuk tabel. Kedua, disajikan data dalam bentuk diagram gambar. Tetapi di situ di nomor 2 banyak yang menjawab, yang mengerjakannya dengan menggunakan diagram batang, menyelesaikan dalam bentuk diagram batang, bukan gambar. Jadi di sini Bapak perhatikan berarti video-video dari Bapak Ibu guru itu kalian tidak nonton secara serius. Jadi itu salah tugas kalian ya. Nah, coba kalian cek di situ ada beberapa orang. Tugas kalian di halaman 129 nomor 2. Di situ kalian kerjakan dengan menggunakan diagram batang. Padahal itu kita belum pelajari, ya. Nah, di situ sebenarnya itu disajikan dalam bentuk diagram gambar. Nanti kalian perbaiki ya. Nah, pada hari ini kita masuk dalam kita akan masuk di menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Nah, baru hari ini kita masuk dalam diagram batang dan diagram garis, ya. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita. Buka buku paketnya halaman 124 dan 125. Kita langsung masuk. Menyajikan data yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kamu juga sudah belajar cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang di kelas 4 ini. Kita sudah belajar di kelas 4. Coba ingatlah kembali. Nah, perhatikan contoh yang ada di buku paket kalian di halaman 125. Nah, di situ ada tabel ya, tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Jadi ada 5 siswa di situ dengan tinggi badannya masing-masing. Nah, untuk menjawab menggunakan diagram batang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Sumbu tegak itu yang seperti ini ya. Kemudian ada garisnya lagi nih. Ini sumbu tegak, ini sumbu mendatar. Nah, kita buat dulu. Kemudian tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Nah, di sini yang sumbu tegak bisa kalian lihat di samping situ. Itu yang di bawah itu kalian tulis nama siswa, kemudian di atas kalian menggunakan jaraknya ya, jarak antar bilangan. Misalkan 125 ini beda-beda 5 atau beda-beda 10 bisa ya. Di situ kalian bisa menjawabnya. Buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai dengan data pada tabel. Baru kita buat batang-batang ya persegi. Itu yang disebut dengan diagram batang. Misalkan alif itu 150, berarti kita buat sumbu batang-batang persegi panjang. Nah, ini baru membuat diagram batang. Jadi itu gampangnya. Nah, bagaimana kalau garis? Gampang ya, tinggal sama. Jadi sama seperti diagram batang. Untuk membuat diagram garis diperlukan 2 sumbu, yaitu sumbu tegak, itu yang tadi sumbu tegak, dan sumbu mendatar horizontal. Perhatikan gambar. Nah, buka halaman 126. Jadi caranya tinggal garisnya bukan batang lagi, tetapi dia garis. Lihat langkah-langkahnya di situ. Yang pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Ya, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Ya, kemudian tarik garis
hubung antar titik yang telah dibuat. Jadi titik-titiknya itu kita buat garis, ya. Jadi gampang. Nah, di situ itu yang tentang diagram garis. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya di sini. Jadi jangan asalkan kalian kerjakan. Nah, koreksi di situ ada beberapa orang yang mengerjakan tugas kemarin disuruh buat diagram gambar, dia buat diagram batang. Jadi perhatikan penjelasan Bapak ya. Nah, di sini Bapak sudah bilang kemarin, kalau ada yang belum jelas kalian boleh tanyakan ya. Nah, lihat di halaman 129 di situ ada nomor 3 dan nomor 4. Nah, itu lihat apa yang diminta soal. Di situ sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Ini baru diagram batang nomor 3. Kemudian nomor 4 itu disajikan dalam bentuk diagram garis. Ya. Nah, ini 2 nomor kalian kerjakan di buku tugas gambar. Tulis soalnya kemudian kalian jawab. Ya, jangan sampai lain yang ditanyakan soal, lain yang kalian jawab. Ya. Jadi sekali lagi kalian nonton video pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Jangan asalkan tugasnya saja kalian lihat baru kalian kerjakan, tidak paham karena kalian tidak mengikuti materi-materi atau penjelasan di video pembelajaran Bapak Ibu guru. Itu kebiasaan kalian, ya. Jadi usahakan ditonton. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan garis. Mudah-mudahan kalian paham dan mengikuti pembelajaran video tadi. Ya, dan mudah-mudahan nomor 3 dan nomor 4 ini kalian bisa menjawabnya dengan baik. Oke, matematika asik dan menyenangkan. Sebelum Bapak tutup, ingat kerjakan baik-baik tugas-tugas dari Bapak Ibu guru ya. Dan perhatikan yang belum kumpul tugas mohon dikumpulkan ke Bapak Ibu guru karena sebentar lagi pembagian raport bulanan lagi ya. Jadi diperhatikan tugas-tugasnya. Tidak mungkin Bapak Ibu guru ambil nilai kalian asal-asalan ya. Itu pasti dari tugas kalian yang dikumpul. Oke. Dan yang kedua, tetap jaga kesehatan di rumah. Saya selalu berolahraga supaya tetap semangat dan sehat untuk mengikuti pembelajaran setiap hari. Sampai ketemu di pembelajaran matematika selanjutnya bersama Bapak Ibu semester 2. Salam sehat. Dah.